Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal kedua dari narasi soal yang ini. Bagi yang belum menonton soal yang pertamanya, silakan cek di playlist PM SNBT channel Ocu Bimbel ya. Jadi untuk soal yang pertama sebelumnya, itu yang ditanya perbandingan jari-jari kue dongkal yang kedua dan yang pertama. Sementara di soal yang kedua ini yang ditanya adalah perbandingan tinggi kue dongkal yang pertama dan kue dongkal yang kedua. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah mendapatkan suatu persamaan ya. Jadi kita cukup membandingkan volumenya ya, volume kue dongkal pertama dan yang kedua ya. Jadi dari hasil persamaan laju volume itu kita akan dapatkan perbandingan atau persamaan volume kue dongkal pertama itu sama dengan volume kue dongkal yang kedua. Jadi untuk sepertiga V-nya kan sudah bisa kita coret ya, seperti halnya di video yang pertama. Jadi memang sangat dianjurkan untuk Ananda yang belum menonton video yang pertama biar lebih nyambung di soal yang kedua, silahkan cek dulu di video yang pertamanya. Jadi di sini kita akan mendapatkan sepertiga V-nya habis ya. Jadi R kuadrat P dan TP ya. Jadi cukup pengali dari jari-jari dan tingginya. Ini hasil dari video yang pertama ya, jadi sangat dianjurkan bagi yang belum menonton. Lalu jari-jari yang kedua kita kuadratkan dan tingginya. Dan kita juga sudah mendapatkan informasi sebelumnya bahwa radius atau jari-jari kue dongkal yang pertama itu adalah 50%, berarti setengah dari tingginya, setengah dari TP. Dan untuk radius kue yang kedua itu adalah 1/8 ya, 12,5 ini 1/8 dari tingginya. Nah, jadi kita akan mengarahkan ke dalam variabel T ya. Jadi bedanya dengan soal pertama, kita mengarahkan ke variabel R atau radiusnya. Sementara di soal kedua kita akan mengarahkannya ke variabel T atau tingginya. Nah, di sini cukup kita substitusikan nilai R menjadi variabel T ini. Nah, cukup kita substitusikan RP itu kan setengah T ya. Jadi di R-nya ini kita buat jadi setengah T, setengah TP. Nah, jadi kita akan dapatkan setengah TP. Jadi ingat ini masih kuadrat ya, jadi kita kuadratkan lalu dikali dengan TP atau tinggi dari kue dongkal yang pertama. Itu sama dengan tinggi dari kue dongkal yang kedua. Jadi di sini untuk kue dongkal kedua radius itu 1/8 dari tingginya ya. Berarti 1/8 dari tingginya. Ingat masih kuadrat ya, untuk jari-jari ini kuadrat. Lalu dikali dengan TQ. Jadi kita akan dapatkan di sini 1/4 jadinya ya, karena 1/2 dikuadratkan jadinya 1/4 TP kuadrat. Lalu TP kuadrat ini kita kalikan lagi dengan TP di luarnya, jadi 1/4 TP pangkat 3 ya. Lalu untuk yang di ruas kanannya jadinya 1/8 kita kuadratkan 1/64 TQ pangkat 3 ya. Kenapa pangkat 3? Karena TQ kuadrat di sini, lalu ada TQ di luarnya berpangkat 1. Lalu kita cukup kali silang saja. Coba kita lanjutkan ke atas ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini bisa kita kali silangkan saja ya. Berarti kita ingin membuat perbandingan kue dongkal yang pertama dalam bentuk variabel P dengan yang kedua itu Q ya. Berarti cukup kita kalikan ke sini, lalu TQ-nya kita pindahkan ke bawah sini. Jadi kita akan dapatkan TP pangkat 3 TP pangkat 3 dibanding dengan TQ pangkat 3 itu sama dengan, nah di sini kita kalikan saja ke sini ya, jadinya 4/64. 4/64. Nah, jadi kan TP pangkat 3 per TQ pangkat 3 itu sebenarnya sama aja dengan TP per TQ dipangkatkan 3. Lalu kalau kita ingin mendapatkan TP per TQ saja, TP per TQ, nah artinya kita akarkan pangkat 3 dari 4/64 ini. Nah, akar pangkat 3-nya masing-masing kita break aja, kita bagi 2. Jadi akar pangkat 3 dari 4 dan akar pangkat 3 dari 64. Nah, di sini akar pangkat 3 dari 4 ya tidak bisa kita sederhanakan. Namun si akar pangkat 3 dari 64. Nah, ingat 64 itu adalah 2/6 ya. Nah, ketika kita ingin merubah dia menjadi akar pangkat 3 dari 2/6, kan kita bisa rubah dalam bentuk bilangan pangkat pecahan ya. Jadi kita dapatkan 2/6/3.
Nah, 6/3 itu adalah 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 itu nilainya adalah 4. Sehingga perbandingan tinggi kue dongkal pertama atau TP dibandingkan kue dongkal kedua itu atau TQ itu adalah akar pangkat 3 dari 4/4. Akar pangkat 3 dari 4/4 itu ada di option yang A.